SD Negeri Windusari 2 Kecamatan Windusari sebagai sekolah model dan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Magelang menjadikan sekolah terdepan dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berakhlak mulia. SD Negeri Windusari 2 Kecamatan Windusari merupakan salah satu sekolah model di Kabupaten Magelang yang merupakan binaan LPMP Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal atau yang terkenal dengan nama SPMI. SD Negeri Windusari 2 mempunyai 5 SD Imbas, di antaranya SD Negeri Windusari 1, SD Negeri Candisari, SD Negeri Kembang Kuning 1, SD Negeri Kembang Kuning 2, dan SD Negeri Gondang Rejo. Tujuan dari pelaksanaan sekolah model sistem penjaminan mutu internal adalah agar sekolah dapat mencapai 8 standar nasional secara efektif dan efisien. Kegiatan yang kami lakukan dalam rangka penjaminan mutu internal adalah yang pertama, kami mengadakan sosialisasi SPMI ini dengan melibatkan semua Bapak dan Ibu guru sekolah model dan sebagian Bapak Ibu guru sekolah imbas, semua ketua komite sekolah baik SD negeri model maupun SD imbas, tokoh masyarakat kami hadirkan. Yang kedua, melaksanakan pemetaan mutu sekolah dan perencanaan implementasinya. 3. Pelaksanaan peningkatan mutu. 4. Evaluasi peningkatan mutu. Dan yang kelima adalah kegiatan pengimbasan di 5 sekolah imbas. Itulah pelaksanaan siklus SPMI di SD Negeri Windusari 2. Atas arahan dan bimbingan Bapak Pengawas Sekolah Dasar, beliau Bapak Dr. Andes Haji Murtado
dan Bapak Irfandi SPD agar bisa mencapai SKL yang berkualitas dan berkuantitas SD Negeri Windusari II beserta 5 sekolah SD Imbas melaksanakan kegiatan kelas bintang bagi siswa kelas 6. Pembelajaran kelas bintang diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya siswa kelas 6, sehingga standar kelulusan atau SKL yang berkualitas dan berkuantitas dapat tercapai. Kelas bintang saat ini sedang dilaksanakan di tiap gugus. Dari kami, Gugus Matipuan, terdiri dari SD Negeri Windusari II sebagai SD inti, sedangkan SD Imbas terdiri dari SD Negeri Candisari, SD Negeri Windusari I, SD Negeri Kembang Kuning I, dan SD Negeri Kembang Kuning II. Untuk lebih menyemangati siswa kelas bintang, dalam mengikuti pembelajaran, guru menggunakan IT, yaitu berupa LCD untuk menyampaikan pembelajaran materinya. Dalam proses penjaminan mutu internal ini, sekolah mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya pembiasaan pagi, saat istirahat, maupun setelah jam pelajaran usai. Untuk pembiasaan di pagi hari, setiap hari Senin kami menyelenggarakan upacara bendera sebagai wujud cinta terhadap negara. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada hari Selasa, hafalan surat-surat pendek, hari Rabu literasi, hari Kamis Asmaul Husna, hari Jumat Jumat bersih, dan hari Sabtu senam bersama. Pada setiap hari Rabu, siswa-siswi SD Negeri Windusari II melaksanakan pembiasaan membaca. Adapun tujuan pembiasaan membaca ini diharapkan ke depannya semua siswa-siswi SD Negeri Windusari II terbiasa membaca lancar, membaca dalam hati, serta membaca indah. Pada umumnya, kegiatan membaca sangat menunjang untuk kegiatan literasi di sekolah ini. Pada kegiatan literasi ini, memupuk keberanian siswa untuk berlatih dalam wawancara dengan narasumber orang tua, tetangga, maupun guru.
keagamaan yang dilaksanakan oleh siswa secara terjadwal, diantaranya menggosok gigi dan cuci tangan pakai sabun serta sholat duha. Setelah usai pembelajaran, secara terjadwal pula melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Kemudian untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Windusari II, kami mengadakan kegiatan TPQ setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan tenaga pengajar yang ada di lingkungan SD Negeri Windusari II. TPQ adalah wahana untuk belajar mengajar Al-Quran. Di samping itu anak-anak belajar Al-Quran, anak-anak juga diajarkan tentang akidah, akhlak, fikih, juga tarikh atau sejarah Islam. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan anak-anak yang sholih dan sholihah dan berkarakter. Sebagaimana cita-cita untuk SD Negeri Windusari II ini seperti visinya, terdepan dalam prestasi, teladan dalam akhlak mulia. Kemudian untuk kegiatan TPQ ini, kami telah mengikuti lomba dalam rangka Festival Anak Soleh Indonesia Kabupaten Magelang dan meraih juara 2 pada cabang ceramah bahasa Indonesia dan puitisasi Quran. Kemudian untuk juara ketiganya adalah cabang menggambar putri. Kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa kegiatan pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 13 sampai dengan 15, dan dari kegiatan ini alhamdulillah SD Negeri Windusari II meraih prestasi di Barong Tergiat Putra juara 2 dan Barong Tergiat Putri juara 1. Kegiatan
Kegiatan ekstrakurikuler seni rebana Islami kami laksanakan secara insidentil hanya menjelang saat kami akan mengikuti lomba. Namun begitu, hasilnya pun tidak mengecewakan. Tahun 2018 ini, prestasi yang kami raih di bidang rebana adalah juara 1 Rebana Umum Kabupaten Magelang, juara harapan 1 Lomba Mapsi tingkat Kabupaten Magelang, juara harapan 1 dalam rangka Lomba Festival Rebana yang diselenggarakan oleh Setainu Kabupaten Temanggung, juara 1 Lomba Mapsi Kecamatan Lindusari. Kemudian untuk melukis yang baru-baru ini kami raih adalah juara 3 Kabupaten Magelang dalam rangka Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia yang penyelenggaranya adalah dari Provinsi Kabupaten Magelang. Selanjutnya di bidang akademik, kami meraih prestasi di cabang PAI dan BTQ sebagai juara 1 Kecamatan Lindusari, juara 1 Olimpiade Siswa Nasional Kecamatan Lindusari, Lomba Cerdas Cermat Putra di tingkat Kecamatan Lindusari sebagai juara 1, juara 2 dalam Olimpiade IPA di tingkat Kecamatan Lindusari, peringkat 3 dalam hasil nilai kelulusan siswa SDMI dari 38 sekolah tingkat Kecamatan Lindusari. Perpustakaan SD Lindusari II yang diberi nama Perpustakaan Nurul Insan terdapat lebih dari 1000 judul buku yang terdiri dari beberapa macam klasifikasi. Untuk pelayanan perpustakaan, untuk peminjaman buku, hari Senin untuk kelas 1, 2, dan 3, hari Selasa untuk kelas 4, 5, dan 6, dan untuk pengembaliannya kelas 1, 2, 3 hari Rabu, untuk kelas 4, 5, dan 6 hari Kamis. Jam yang digunakan untuk peminjaman dan pengembalian adalah jam istirahat dan jam setelah pulang sekolah. Untuk pelayanannya bisa dilakukan pada saat pembelajaran yang memang membutuhkan ruangan perpustakaan. Buku-buku koleksi perpustakaan itu terdiri dari beberapa klasifikasi, ada yang fiksi dan non-fiksi, juga pelajaran untuk anak-anak. Manfaat perpustakaan SD Lindusari II bisa digunakan untuk mencari bahan referensi untuk pembelajaran, membuat sinopsis, dan juga membuat clipping. Karena di perpustakaan SD Lindusari II juga terdapat banyak surat kabar yang bisa digunakan untuk clipping anak-anak untuk membuat tugas bahasa Indonesia. Di perpustakaan juga bisa digunakan untuk literasi anak, untuk belajar membaca kelas 1 dan 2, ataupun untuk membuat simpulan-simpulan buku atau sinopsis untuk kelas tinggi. Pembelajaran di kelas 1 itu perlu adanya pendampingan dari orang tua wali murid, yaitu bertujuan agar anak termotivasi untuk lebih giat lagi belajar dan orang tua wali murid dapat mengontrol tingkat kemampuan anaknya sehingga dapat memberi pengarahan dan pembelajaran di rumah sehingga apa yang dicapai oleh sekolah itu dapat tercapai. Misalnya untuk kelas 1 adalah calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Masalahnya
Kalau di kelas 1 apalagi yang masih awal-awal seperti ini, itu biasanya anak-anak dari TK belum bisa membaca dan menulis. Kalau seandainya satu kelas itu melebihi dari kapasitas, misalnya lebih dari 28, itu biasanya guru kewalahan dalam mengatasi anak-anak. Maka perlu adanya pendampingan dari orang tua wali murid. Sehingga apa yang diharapkan mudah tercapai, yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di SD Windusari II terdapat beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh anak-anak dan juga guru. Ada beberapa ruang kelas yang sudah bisa menggunakan IT. Fasilitas lain yang bisa digunakan adalah kamar mandi untuk siswa dan juga guru. Selain itu, ada juga ruang perpustakaan, ruang seni, ruang gugus, dan juga ruang komite sekolah. Di SDN Windusari II juga terdapat musola, kantin, dan juga dapur. Fasilitas lain yang dimiliki SD Windusari II adalah lapangan bisa digunakan untuk olahraga, senam pagi, kegiatan-kegiatan yang memerlukan ruangan luas seperti upacara dan pramuka. Di SD Windusari II juga terdapat tempat parkir yang memadai untuk tempat kendaraan guru dan juga tamu-tamu yang mengunjungi SD Windusari II. Sebagai sekolah model, SD Windusari II juga sedang merintis sekolah adiwiyata. Untuk mendukung sekolah adiwiyata, maka di setiap depan ruang kelas dibuat taman-taman. Tidak hanya di depan kelas, di halaman pun terdapat berbagai macam tanaman yang bermanfaat. Di halaman depan terdapat sebuah greenhouse yang bisa digunakan untuk belajar pembibitan anak-anak. Selain digunakan untuk greenhouse, juga terdapat bak lompat jauh yang bisa digunakan untuk olahraga anak. SD Windusari II ini proses pembelajarannya menggunakan IT, media informasi dan teknologi, atau yang sering kita dengar dengan IT, merupakan pembelajaran yang sangat efektif untuk mentransfer ilmu guru kepada peserta didik. Nah, agar pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat menarik, biasanya guru menggunakan IT. Dalam proses pembelajaran IT, tidak lepas kita dari ruang kelas. Kita juga menggunakan alat yang namanya LCD, laptop. Nah, dari alat itu kita bisa menampilkan sebuah gambar dan video yang ditunjukkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu dapat melihat proses terjadinya pembuatan garam tersebut. Peran IT dalam pembelajaran agama. Pada umumnya,
guru agama sangat sulit dalam menerapkan IT dan cenderung dengan menggunakan metode ceramah. Namun, dengan metode ceramah ini, bagi anak sangat membosankan karena anak hanya bisa mendengar dan merasa bosan. Untuk itu dibutuhkan IT untuk lebih meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran. Namun, dengan adanya IT tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan ceramah saja, namun bisa mengimbanginya, yaitu dengan ceramah beserta dengan menggunakan IT. Pembelajaran IPS dengan menggunakan media peta elektrik dengan tujuan yang pertama adalah memotivasi siswa agar semakin tertarik kepada pembelajaran IPS. Yang kedua, dengan menggunakan peta tematik, siswa akan memperoleh banyak informasi karena peta tematik pada dasarnya atau pada hakikatnya merupakan catatan visual yang banyak memberikan informasi kepada siswa yang pada akhirnya siswa akan lebih optimal dalam memperoleh pengetahuan serta mencapai ketuntasan yang diharapkan. Mudah-mudahan kedua negara tadi yang berdampingan. Salam saintifik. Pembelajaran IPA dengan materi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, gerak dan bunyi. Kita sajikan dengan menampilkan satu alat peraga yaitu mikrohidroelektrik dengan tujuan yaitu menarik perhatian siswa. Yang kedua, untuk menghilangkan pemahaman verbalisme sehingga siswa akan lebih cepat memahami apa yang menjadi materi pembahasan mengenai hubungan energi listrik, cahaya dan gerak. Tapi ya seperti bioterma atau panas, Bu. Apakah di lingkungan kalian? Iya. Berarti dinamo tadi bergerak, berputar menghasilkan apa, anak-anak? Tapi dibuat dalam bentuk tiruannya, di mana roket itu sebagai alat untuk mendorong. Pendekatan pada pembelajaran IPA kali ini adalah pembelajaran dengan pendekatan saling temas, yaitu sains, lingkungan, dan teknologi. Diharapkan dengan menguasai sains dan teknologi, siswa pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya memanfaatkan lingkungan, memberdayakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik mandiri yang selama ini masih dirasakan kurang karena jaringan listrik yang ada di pedesaan belum sepenuhnya terjangkau. Usaha kesehatan sekolah atau UKS tingkat sekolah dasar SD Negeri Windusari 2. Pengertian daripada UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak atau peserta didik pada usia sekolah dan lingkungan sekolah serta seluruh warga pada setiap jenis jalur jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMK. Latar belakang usaha kesehatan sekolah antara lain yaitu upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membimbing, menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip hidup sehat sehari-hari. Fasilitas UKS terdiri dari ruangan UKS yang meliputi ruangan itu satu ruang untuk kegiatan UKS atau untuk khusus ruang UKS. Sedangkan ruang UKS tersebut terdiri dari misalnya alat pengukur tinggi badan, alat pengukur berat badan, alat pengukur suhu tubuh, juga ada kartu Snellen yang digunakan untuk mengontrol kesehatan mata. Juga terdiri dari obat-obatan, kotak P3K, misalnya minyak kayu putih, obat merah atau betadin, dan lain-lain. Program UKS SD Negeri Windusari 2 adalah satu untuk melaksanakan pendidikan kesehatan sekolah, yang di dalamnya adalah terdiri dari dokter kecil, yang tugasnya adalah untuk memeriksa antara lain yaitu teman sebaya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian memeriksa kesehatan,
menanamkan perilaku BHBS. Kemudian juga dokter kecil mempunyai tugas yaitu untuk memeriksa, misalnya mengukur tinggi badan, berat badan, memeriksa ketajaman mata, juga memeriksa kuku, rambut, telinga, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Harapan diadakan UKS SD Negeri Windusari 2 adalah satu, untuk menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Kemudian dengan adanya lingkungan yang sehat, bersih, diharapkan anak-anak atau siswa SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar, sehingga tujuan daripada sekolah mudah tercapai. menyaksikan putusan yang diberikan onikah saya akan memetikkan. Sebelumnya mohon maaf dan silakan uang sangat cepat. Pakai. Aku tidak bertahan segala kunci buat menerima kondisi yang sedang Bye.